Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين أما بعد. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin tiap malam Rabu. Dan tadi kita sudah sempat membacakan surat Ar-Rahman ya. Sedikit kita mengambil keberkahan dengan memahami 1-2 ayat dari surat yang kita baca. Disebut suratnya surat Ar-Rahman. Ayat pertama surat Ar-Rahman apa bunyinya? Ar-Rahman ya. Terus kenapa surat Ar-Rahman dinamakan dengan surat Ar-Rahman? Karena ayat pertama bunyinya Ar-Rahman. Jadi ayat pertama itu dijadikan sebagai nama surat Ar-Rahman. Ar-Rahman apa artinya? Kayak kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Sifat siapa? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang baik seperti Ar-Rahman, kita pun harus meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus juga menjadi orang yang pengasih. Ketika kita membaca Ar-Rahman sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, maka kita harus berusaha menjadi orang yang pengasih, ya betul, penuh kasih sayang kepada sesama kita, kepada orang lain juga, bahkan juga kepada hewan, pada binatang. Kita harus memiliki sifat pengasih, sifat kasih sayang. Karena ada di hadis dijelaskan seorang wanita yang mengikat kucing, nggak dikasih makan sampai mati, itu wanita masuk neraka. Tapi ada hadis yang lain menceritakan bahwa ada seorang wanita memberi air minum anjing, ya, sehingga dia masuk surga karena memberi minum anjing. Itu berkat kasih sayang kepada hewan, apalagi kita kasih sayang kepada manusia ya. Di Palestina, di Gaza sekarang ini lagi dibombardir ya, oleh orang-orang Zionis yang dikatakan tidak punya belas kasih sayang sama sekali. Sementara orang-orang di sana dari kalangan Zionis yang diperlakukan dengan baik, dikasih makan, diobatin. Tapi sebenarnya mereka orang Zionis memperlakukan orang-orang Palestina, kaum muslimin dengan begitu ganasnya, begitu kejamnya, tidak punya belas kasih sayang. Sekarang ada Ar-Rahman. Kalau kita baca bismillah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, apa bedanya? Artinya sama-sama kasih sayang, tapi buat Allah ada perbedaan. Para ulama mengatakan dari hadis-hadis memberikan kesimpulan bahwa Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah sifatnya umum. Jadi Allah Maha kasih sayang secara umum untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh manusia. Tapi Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman. Jadi orang beriman kayak kita ini dapat dua kasih sayang, dapat Ar-Rahman dan
Ar-Rahim dunia dan akhirat. Tapi orang yang tidak beriman, orang kafir, hanya mendapat Ar-Rahman saja. Sebagai tambahan sedikit mengenai perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi nanti kita baca Bismillahirrahmanirrahim sudah kita paham. Sehingga pahalanya lebih banyak kalau kita paham apa yang kita baca. Secara makna, secara arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama. Jadi sama-sama artinya kasih sayang. Tapi dalam penerapannya berbeda untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ar-Rahman artinya Allah Maha kasih sayang untuk umum. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya tanpa kecuali mendapat kasih sayang, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya rahmat Ar-Rahmaniyah. Manusia semuanya, baik yang kafir, yang muslim, yang mukmin, semua hewan, semua binatang, semua alam mendapat kasih sayang Allah, dapat rahmat dari Allah tanpa kecuali. Itu Ar-Rahman. Dengan Ar-Rahim itu khusus rahmat Allah, khusus kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman saja ya. Dan di akhirat nanti khususnya itu Ar-Rahim. Jadi bedanya itu diantara perbedaannya. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa orang beriman dapat dua rahmat, rahmat Rahmaniyah dan rahmat Rahimiyah. Yang orang kafir dapat, kita pun dapat, begitu. Nanti di akhirat kita dapat, orang kafir nggak dapat, karena surga untuk orang beriman. Sehingga rahmat Rahimiyah khusus untuk orang yang beriman saja, orang kafir nggak dapat di akhirat nanti. Di dunia mereka dapat kekayaan, dapat kesehatan, dapat kesenangan, hidupnya enak, misalnya segala macam diberikan oleh Allah di dunia buat orang kafir. Nanti di akhirat nggak dapat. Kita dunia dapat, akhirat juga dapat. Itu keuntungan orang yang beriman. Nah, kata para ulama menafsirkan masalah Ar-Rahman lebih dalam itu, nanti ada tingkatan-tingkatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang beriman pun bertingkat-tingkat, maka kasih sayang Allah juga bertingkat-tingkat. Ya, masing-masing mengambil bagian kasih Allah, tapi nggak sama, tergantung ilmunya, tergantung keimanannya, ketakwaannya, kebersihan hatinya, ya, dan juga tergantung amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan yang kedua ini penting, bahwa Ar-Rahman yaitu kasih sayang Allah itu hanya di dunia saja, dan Ar-Rahim itu di akhirat. Kata ulama, kalau Ar-Rahman itu satu rahmat, tapi Ar-Rahim 99 rahmat. Kata ulama, jadi kalau Allah memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang, yang satu untuk seluruh makhluknya di dunia ini yaitu Ar-Rahman, yang 99 untuk orang beriman di akhirat nanti. Kayak apa banyaknya? Nggak bisa dibandingkan. Yang satu saja dibagi-bagi untuk seluruh makhluknya. Jadi semua makhluk yang punya kasih sayang itu dari satu rahmat. Dari satu rahmat punya kasih sayang. Kita punya kasih sayang, orang tua kita, saudara kita, bahkan hewan punya kasih sayang. Hewan menyusui anaknya, membela anaknya, punya kasih sayang. Itu dari rahmat yang satu. Apalagi dari rahmat yang 99 di akhirat nanti. Nggak bisa digambarkan betapa luasnya dan besarnya rahmat Allah dan nikmatnya di akhirat nanti untuk orang yang beriman. Yang lain, itu ya. Mungkin siksaannya lebih rendah gitu. Ya. Bahkan mau dirinci lagi, kan luas bahasan ini. Tidak semua non-muslim masuk ke neraka. Ada sebagian non-muslim bisa masuk surga. Kalau orang non-muslim, orang kafir, di mana misalnya? Di Brazil katakanlah, atau di dekat zona di Amazon, atau di hutan. Mereka nggak dengar ada Islam, nggak tahu ada Islam, sama sekali nggak dengar. Nggak ada ulama ngasih tahu. Ya apa adanya mereka ikuti. Ketika mereka menggunakan akalnya, tapi nggak beragama, bisa masuk surga juga. Di surga yang rendah, gitu. Non muslim pun bermacam-macam. Ya. Ini bahasan sangat luas ya. Sangat luas, nggak bisa kita persingkat, perlu bahasan yang lebih dalam lagi. Nggak bisa kita katakan non muslim pasti masuk neraka, nggak juga. Bahasan luas ya. Juga kita nggak bisa mengatakan muslim pasti masuk surga, nggak juga. Bahasanya luas sekali.
Ya. Ada pertanyaan lagi?